Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat maupun saudara-saudari yang secara rutin mengikuti ibadah minggu di Christ Chapel Manado. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memimpin dan menopang kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat beribadah kepadanya. Sebagai pengumuman di awal ibadah ini, disampaikan kepada kita semua bahwa firman Tuhan pada ibadah minggu depan akan diberitakan oleh hambanya Bapak Pendeta Peter Spin. Beliau akan melanjutkan eksposisi kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1-23. Mengundang jemaat Christ Chapel Manado untuk bersekutu dan bertumbuh bersama melalui prayer meeting yang secara rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jemaat sekalian dapat mengajak putra-putri untuk mengikuti ibadah Sunday School dan Nursery yang dilaksanakan secara daring setelah ibadah ini. Tautan dapat diakses melalui grup WhatsApp Christ Chapel Manado. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Lagu pujian yang berjudul Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah,
Karena Kristus hidup, hidup ini menjadi berarti. Hidup ini menjadi berarti karena Kristus hidup. Sebagai jemaat yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mari kita saling menyambut, saling menyapa saudara seiman kita dalam Kristus yang saat ini berada di sekitar kita. Mari kita saling menyambut satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Panggilan ibadah berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat 5 sampai ke 8. Kita baca bagian ini secara bertanggapan. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Pethaya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Sebagai respon terhadap panggilan beribadah, mari kita menyanyikan kidung yang berjudul Yet Not I, But Through Christ in Me. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven not to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Good is my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how sweet and divine! I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. Good is my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya Engkaulah harapan kami ya Kristus. Dan hanya kepada Engkau sajalah ya Tuhan, kami patut berharap, karena Engkaulah Allah yang sejati. Sehingga beruntung
Dan bersyukurlah kami pada saat ini bila kami dapat beribadah kepadamu. Dan betapa kami diberkati pada saat ini, karena Roh Kudus menuntun kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami menaikkan doa yang Kristus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan melalui dua pujian yang berjudul Hai Mari Sembah, dan pujian yang berjudul Pujilah Tuhan Sang Raja. Hai mari sembah yang Maha Besar, dan lihat syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keharungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berdam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayang kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus mengabulkan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Pengakuan iman komunal terambil dari pengakuan iman Westminster pasal 2 poin ketiga. Di dalam kesatuan Allah Tritunggal terdapat 3 pribadi yang memiliki satu substansi, kekuasaan, dan kekekalan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa ada dengan sendirinya. Ia tidak diciptakan dan tidak berasal dari sebuah sumber.
Allah Anak secara kekal lahir dari Bapa. Allah Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan Anak. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa komunal. Betapa agung kenyataan dan misteri-Mu, ya Allah Tritunggal, Ketiga yang esa, yang bersama mencipta dan memelihara dunia, pula mengadakan karya keselamatan dan mendistribusikannya kepada orang-orang pilihan. Sepanjang minggu ini, kami mengakui segala kelemahan dan kesalahan kami kepadamu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kami menyadari bahwa ketika kami bersalah kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demi Roh Kudus yang menginsyafkan kami akan dosa, dan demi Kristus Yesus yang menyediakan keselamatan dengan darah-Nya, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami. Amin. Saat ini pun kita memperoleh kesempatan untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Jaminan pengampunan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saat ini pun jemaat sekalian, kita mendapatkan kesempatan sebagai gereja Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita saling mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Manado, Indonesia, bahkan dunia. Ya Bapa, perlengkapilah gereja-Mu dengan kasih-Mu yang mampu memulihkan segala bentuk kecemaran. Berkatilah setiap gereja Tuhan dengan kebenaran Injil yang sejati, sehingga setiap orang yang tersesat dapat tiba kepada Kristus, Sang Kebenaran. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang melampaui segala akal manusia menjadi bagian setiap hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan melalui jemaat yang Tuhan percayakan di tengah-tengah segala bentuk kesulitan di zaman ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di daerah yang sementara mengalami pertikaian. Kami yakin bahwa tidak ada suatu hal pun yang mampu menghalang-halangi pertolongan Tuhan bagi umat-Mu. Kami yakin bahwa segala hal jahat yang direka-rekakan oleh manusia dapat Tuhan ubah dan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umat pilihan-Mu. Teguhkanlah setiap jemaat Tuhan yang sementara berada dalam kesesakan. Biarlah mereka dapat merasakan shalom Tuhan dan bersuka cita karenanya. Kami berdoa untuk setiap orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan yang sejati. Berbelas kasihanlah kepada mereka semua ya Tuhan. Bukakanlah jalan bagi setiap gerakan penginjilan, dan teguhkanlah setiap penginjil yang Tuhan pakai, sehingga diri mereka menjadi kesaksian yang hidup akan Injil Kristus.
Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami di hadapan Tuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami, jemaat-Mu yang saat ini berdoa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan. Terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku wariskan, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi haru-haru. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami memberikannya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, untuk dipakai demi misi kerajaan Allah. Berkatilah dan kuduskanlah ya Tuhan. Demikian juga, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini, sesuai dengan kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempersembahkan persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Tuhan memperbarui kita dalam firman-Nya. Kepada hamba-Nya dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, bersyukur kita boleh kembali melanjutkan studi kita dari kitab 2 Samuel, dan kita telah tiba di pasal 5. Jika saudara mengikuti pasal 1 sampai pasal 4, saudara akan melihat bagaimana narator menuliskannya secara kronologis setiap peristiwa yang terjadi. Tetapi di pasal 5, tampaknya narator berhenti sejenak dan memberikan kita gambaran atau kesimpulan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan setelah itu nanti pasal 6 dan selanjutnya narator akan melanjutkan setiap peristiwa secara kronologis. Nah saudara, di pasal 5 ini saudara bisa melihat bahwa Daud menjadi raja, itu suatu gambaran bagaimana akhirnya Tuhan memenuhi apa yang Tuhan katakan kepadanya di 1 Samuel sebelumnya. Tapi kalau saudara perhatikan, pasal 4 itu Isi-Boset terbunuh, dan Isi-Boset hanya memerintah selama 2 tahun.
Pasal 5, Daud menjadi raja atas Israel. Tapi Daud memerintah di Hebron 7 tahun 6 bulan. Berarti ada 5,5 tahun gap antara Isi-Boset mati di pasal 4 sampai di pasal 5 Daud menjadi raja atas Israel. Dari sini saudara bisa melihat bahwa pasal 5 tidak serta-merta peristiwa setelah Isi-Boset meninggal. Nah, di dalam pasal 5 saudara melihat bagaimana Daud menjadi raja, bagaimana Daud diberikan kemuliaan oleh Tuhan dengan merebut Yerusalem dan juga mendapatkan persembahan dari raja-raja bangsa lain, dan Daud juga mengalahkan musuh-musuh Israel yang terutama, yaitu orang Filistin. Daud digambarkan menjadi raja yang sukses. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya, Alkitab atau narator juga mencatat kegagalan Daud. Di tengah-tengah kesuksesannya, ada kegagalan yang dicatat dan perlu menjadi perhatian bagi kita. Saudara, mari kita buka kitab 2 Samuel pasal 5 dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu." Atau dalam bahasa Inggris, sesuai dengan bahasa Ibrani, "Kami ini adalah tulangmu, kami ini adalah dagingmu. Your bone and your flesh." Ayat 2, "Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang-orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak laki-laki dan perempuan, inilah nama anak-anaknya yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamuah, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nevek, Yavia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim,
Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Gebah sampai dekat Geser. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan menuntun kita kepada kesalahan, tetapi justru membawa kita kepada jalan kebenaran. Bagi kita semua, mari kita berdoa. Bapak, kami baru saja membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami sungguh rindu memahami yang tertulis, yang kami baca, yang kami dengar. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami memahami semua ini, agar hidup kami boleh tertransformasikan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, ada sebuah istilah di dalam bahasa Inggris, yaitu good things come to those who wait. Good things comes to those who wait, yaitu sesuatu yang baik menanti orang-orang yang menantikannya. Jadi akan datang ketika kita sabar. Ini adalah slogan dari sebuah saus tomat yang bermerek Heinz, ya. H-E-I-N-Z. Heinz adalah merek kecap terkenal di Amerika. Saudara, kata ini dikutip dari sebuah puisi di abad ke-19 yang ditulis oleh Lady Mary Montgomery Curie. Jadi, dia mengatakan hal-hal yang baik akan datang kepada mereka yang menunggu. Tetapi pertanyaannya, apa atau siapa yang kita tunggu? Kalau kita menunggu sesuatu yang salah, mungkin bukan sesuatu yang baik akan datang. Daud menunggu. Dalam kitab suci kita melihat bagaimana Daud menunggu dari 1 Samuel 6 sejak Tuhan mengurapi dia menjadi raja. Dia menunggu sampai 2 Samuel 5, itu kurang lebih 17 tahun sampai dia menjadi raja. Siapa yang Daud tunggu? Tuhan. Apa yang Daud tunggu? Tuhan bekerja. Sehingga ketika kita menantikan Tuhan dan menunggu waktu Tuhan, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Tapi jika saudara salah menunggu dan menantikan yang salah, mungkin bukan sesuatu yang baik, tapi bencana yang akan datang. Saudara, Daud tahu bahwa dia harus bersabar. Karena dia percaya tidak ada satupun atau apapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan berkuasa atas ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan dia berkata dengan yakin dalam Mazmur 37 ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, menunggu bukanlah pekerjaan yang menyenangkan. Saudara, semua pernah menunggu dan tentunya hal itu sedikit menyebalkan. Ketika kita menantikan sesuatu, tapi tidak datang-datang. Saudara, menunggu bukanlah poin utama dari teks kita pagi ini, tapi saya melihat menunggu adalah sesuatu hal yang penting. Menunggu dengan sabar, menantikan waktu Tuhan, itu adalah suatu kebajikan yang ada di dalam kitab suci. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab baik-baik, maka saudara akan bisa melihat banyak sekali di dalam Mazmur-Mazmur. Mazmur 27 ayat 14, nantikan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan. Amsal 20 ayat 22, nantikanlah Tuhan. Saudara, Galatia 5 berkata buah roh ialah kesabaran. Kolose 3 ayat 13, kenakanlah kesabaran. 1 Timotius 6 ayat 11, hai manusia Allah, kejarlah kesabaran. Yakobus 5 ayat 10, turutilah kesabaran para nabi. Setelah panggilan kita, salah satu kebajikan atau virtue orang Kristen adalah sabar, menantikan Tuhan, dan menantikan waktunya Tuhan bekerja. Karena bersabar dan adalah buah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di dalam ekonomi Tuhan, di dalam hitung-hitungan Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan yang terbaik,
tapi Tuhan tahu kapan yang terbaik. Di dalam ekonomi Tuhan bukan waktu kita yang terbaik, tetapi waktu Tuhan itu sendiri. 10 tahun Daud menjadi pelarian. Sejak dijanjikan Tuhan sampai menjadi raja di Hebron, itu 10 tahun. Sejak menjadi raja di Hebron, itu 7,5 tahun. Total 17 tahun baru dia menjadi raja atas Israel. Saudara, saya ingat saya pernah mendoakan papa saya selama 17 tahun. Saudara, papa saya bukan orang percaya. Kami memiliki waktu yang sangat baik. Setiap pagi sebelum saya menikah, kami punya 2K, yaitu sharing kopi dan sharing Kompas. Tapi saya menyadari papa saya akan binasa ketika dia tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya berdoa, menantikan Tuhan melembutkan hatinya, menantikan waktu Tuhan bekerja di dalam dirinya. Dan 17 tahun kemudian ketika saya sudah menikah, saya sudah memiliki 3 anak, papa saya bertobat. Sungguh, Tuhan memberikan anugerah kepada papa saya dan menyenangkan, menyukakan hati saya sebagai seorang anak yang rindu melihat papanya boleh menerima Tuhan. 17 tahun bukan waktu yang singkat. Seringkali mungkin kita akan jatuh dalam ketidaksabaran. Sudahlah, kau memang tidak dianugerahi Tuhan. Itu bukan jawaban kita. Karena menunggu, kita harus terus menunggu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita menunggu, menantikan datangnya kerajaan Allah secara visual di dalam dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kita, berdoalah demikian. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apakah saudara mau menantikan waktu Tuhan? Saudara, Yesus itu melayani ketika dia sudah berusia 30 tahun. Ini bukan suatu kebetulan, tapi juga saya tidak terlalu melihat ada kaitan langsung, tetapi Yusuf melayani di umur 30-an, Yesus melayani umur 30-an, Daud melayani umur 30-an, tadi saya katakan. Nah, saudara tahu nggak, Yesus di usia 12 tahun, dia sudah mengajar di Bait Allah. Dia mengajar orang-orang Yahudi di Bait Allah, dan mereka semua kagum. Artinya apa? Di usia 12 tahun, bagi orang Yahudi itu sudah dewasa. Karena itu dia sudah bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Kalau saya Yesus, saya udah nggak sabar, saudara. Saya ingin buru-buru segera menjalankan misi saya. Tetapi Yesus harus menunggu 18 tahun sebelum dia boleh mengerjakan pekerjaannya. Dan ketika dia mengerjakan pekerjaannya, maka waktunya telah tiba. Saudara ingat waktu di Kana, ketika Maria minta dia untuk melakukan mujizat, Yesus masih mengatakan waktunya belum tiba. Tapi ketika waktunya tiba, dia bekerja menggenapi misi yang Tuhan berikan kepada dia. Dan puncaknya di atas kayu salib dia berkata, telah selesai. Sudah selesai misi yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, apakah saudara mau menantikan waktu Tuhan? Dan tetap percaya bahwa tidak ada satu atau apapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menantikan pasangan. Saya tahu itu bukan hal yang menyenangkan, terutama ketika saudara sudah di atas usia 30-an, saudara mulai berpikir, siapa pasangan saya? Ketika saudara menantikan Tuhan, Tuhan tahu kapan dan siapa yang terbaik. Sehingga saudara tidak perlu berlari mencari pasangan yang bukan sesuai kehendak Tuhan. Mungkin sebagian dari saudara sedang menantikan pekerjaan baru. Apakah pekerjaan sekarang mungkin tidak cukup bagi saudara? Atau pekerjaan yang sekarang begitu melelahkan dan saudara merasa tertindas? Maukah saudara tetap menantikan Tuhan dan bekerja dengan baik, bekerja dengan sabar seperti untuk Tuhan? Atau saudara yang sedang menantikan anak, saudara telah menikah sekian lama, maukah saudara bersabar menantikan Tuhan sampai waktunya Tuhan memberikan anak kepada saudara? Saudara tidak perlu melakukan yang Abraham lakukan, tetapi lakukan dengan setia menantikan Tuhan. Mungkin ada dari saudara saat ini sedang menantikan kesembuhan dari sebuah penyakit. Baik keluarga yang menantikan saudara sembuh, atau saudara yang sedang menantikan kesembuhan itu sendiri, menunggu adalah waktu yang melelahkan. Tetapi menantikan Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara. Papa saya sakit berat setelah menerima Tuhan tidak lama, dan Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tapi Tuhan memberikan pada waktunya untuk papa saya boleh bertemu dengan Kristus. Di dalam waktu Tuhan
ada yang jauh lebih indah daripada sesuatu yang ingin kita paksakan. Saudara, papa saya itu bukan orang percaya lalu menjadi percaya. Sehingga keluarga besar saya masih belum percaya. Nah mereka, paman-paman saya, paman besar saya, ya, bapak besar, bapak tua, itu menjadi sangat berkuasa atau dalam keluarga saya. Saudara. Dan kadang saya tidak bisa menolak apa yang mereka minta karena mereka merasa itu adiknya. Suatu ketika paman saya ingin membawa bapak saya ke dukun. Karena mereka masih percaya dengan hal-hal demikian untuk menyembuhkan penyakit papa saya. Saya bilang, tidak, ini papa saya tidak mau ke dukun. Lalu paman saya bilang, dia papamu tapi adik saya. Sehingga saya juga berhak untuk membuat dia sembuh. Wah, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Satu sisi saya tidak mau papa saya ke dukun, satu sisi saya tidak mau melawan paman saya. Maka saya berdoa kepada Tuhan. Dan papa saya dengan semangat menjawab, saya tidak mau ke dukun. Karena saya sudah percaya Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. Dan yang terbaik bagi papa saya memang bertemu dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Atau saudara mungkin lelah dalam melayani Tuhan, dan saudara terus menantikan penyegaran atau kesegaran yang Tuhan berikan bagi saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat 1-5, maka saudara melihat setelah Isi-Boset meninggal, mati, maka Daud masih 5,5 tahun lagi hanya menjadi raja di Hebron. Lalu tiba-tiba para tua-tua itu datang kepada Daud dan berkata, engkau harus menjadi raja dan gembala kami. Saudara, menarik kalau saudara perhatikan di dalam ayat 1 dikatakan demikian. Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Tadi saya katakan di dalam bahasa Ibrani sebetulnya menggunakan kata we are your bone and your flesh. Saudara, ingat sesuatu enggak dengan kata bone and flesh? Kalau saudara ingat, maka ketika Tuhan menciptakan Hawa, maka Adam berkata, you are my bone, you are bone of my bone, flesh of my flesh. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Saudara mungkin tidak banyak yang memahami arti frase ini, sampai kita melihatnya dari kacamata Paulus di dalam Efesus 5, yang menggambarkan pernikahan, sebuah relasi antara Tuhan dengan umatnya. Di mana Tuhan menjadi gembala, dikatakan dalam Efesus 5, Tuhan memperhatikan, memelihara, menjaga supaya tidak bercelah di hadapan Tuhan. Itu melambangkan pekerjaan seorang gembala. Dan istri dalam pernikahan tunduk kepada suami yang adalah kepala atau gembalanya, dan istri menjadi domba yang dirawat oleh gembalanya. Saudara, di dalam kitab suci tidak pernah mengatakan wanita lebih rendah dari perempuan, dari laki-laki maksud saya, dan laki-laki lebih tinggi. Tidak. Tetapi kitab suci mengatakan kedua, baik laki-laki dan perempuan ini memiliki esensi, harkat, dignity yang sama di hadapan Tuhan. Tetapi ada role yang berbeda. Laki-laki diminta untuk menjadi gembala, pemimpin di dalam sebuah keluarga, dan istri bersama anak-anak untuk menaatinya. Setelah itulah gambaran daripada you are my bone, you are bone of my bone and flesh of my flesh, sebagai suatu komitmen, suatu relasi di antara Adam dan Hawa. Dengan kata lain, Adam menjadi gembala bagi Hawa. Bukan berarti Adam lebih tinggi secara esensi, harkat, dan dignity. Tetapi Adam menjadi gembala bagi Hawa, dan Hawa menjadi domba bagi Adam untuk digembalakan. Saudara, ketika para tetua ini datang kepada Daud, dia berkata dengan frase yang mirip, yang bisa dimengerti oleh para orang Yahudi, kami adalah tulangmu, kami adalah dagingmu. Maka dengan kata lain, engkaulah gembala kami domba-dombamu. Kami datang bersedia untuk tunduk kepadamu dan berada di dalam pemeliharaanmu. Karena Tuhan telah menyatakan engkau sebagai gembala kami dan sebagai raja kami. Secara singkat, orang tua-tua itu melihat firman Tuhan berkata Daud menjadi raja dan gembala atas Israel. Maka tua-tua itu datang, kami tulangmu, kami dagingmu, kami dombamu. Kami mau taat di dalam pemeliharaan dan kepemimpinan. Saudara, kata gembala
ditempatkan sejajar dengan raja. Atau dengan kata lain, gembala dan raja dirangkap oleh satu orang, maka Daudlah yang pertama kali menggunakan title ini. Ini pertama kali dalam Alkitab dinyatakan Daud menjadi gembala dan raja. Saudara, Daud adalah gembala yang berpengalaman. Dia tahu bagaimana menggunakan tongkatnya untuk memimpin domba-dombanya, untuk memimpin dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan membawa mereka ke jalan yang benar. Tetapi Daud juga tahu bagaimana menggunakan gada untuk menghalau musuh-musuh yang akan menerkam para domba. Sehingga domba-domba di tangan gembala yang baik, yang memegang tongkat dan gada ini, memiliki ketenangan. Bahkan ketika mereka berjalan di dalam kegelapan, ketika mereka melewati lembah kekelaman, mungkin tidak bisa melihat apa-apa. Tapi mereka bisa mendengar suara tongkat sang gembala, dan yakin bahwa gembala itu akan menjaga mereka. Saudara, Daud menjadi gembala atas Israel. Dengan kata lain, maka Daud menjadi orang yang ditugaskan Tuhan untuk memelihara dan memimpin umat Allah. Saudara, kata raja di dalam ayat 2 dikatakan bahwa engkau akan menggembalakan umatku Israel dan menjadi raja atas Israel. Maka kata raja di sini tidak menggunakan kata melek yang berarti ruler, penguasa, sovereign, tetapi menggunakan kata nagil yang artinya pemimpin. Maka sebetulnya kata raja di sini bukanlah jabatan, tetapi fungsi sebagai gembala dan fungsi sebagai leader. Lalu Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik dari domba itu, ketika melihat serigala datang, dia lari terbirit-birit meninggalkan domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya tercerai-berai. Kenapa? Karena dia bukan pemilik domba, dia bukan gembala yang baik, dia tidak peduli, dia tidak memperhatikan domba-dombanya. Saudara, jika hari ini saudara adalah seorang pemimpin, maka mungkin saudara sudah pasti saudara tidak mungkin menjadi seperti Yesus yang mati bagi orang-orang yang saudara pimpin. Tetapi jika saudara memiliki kesempatan hari ini menjadi pemimpin, paling tidak saudara bisa melakukan dua hal. Kalau saudara tidak bisa mati bagi orang-orang yang saudara pimpin, karena tidak mungkin. Paling tidak saudara tidak menggunakan orang-orang yang saudara pimpin untuk mengorbankan mereka, untuk melanggengkan kekuasaan saudara. Jangan menginjak mereka untuk membuat saudara naik ke atas. Saudara perhatikanlah mereka. Saudara bisa menolong mereka. Jangan menyesatkan mereka. Beri kesempatan kepada orang yang saudara pimpin untuk bertumbuh. Karena setiap pemimpin adalah wakil Tuhan untuk memberkati orang-orang yang dipimpin. Saudara, jika saudara bukan leader, dan mungkin saudara saat ini memiliki leader yang menyebalkan, maka janganlah mengutuki leader saudara. Tapi berdoalah bagi mereka, agar mereka menjadi seperti leader yang Tuhan inginkan. Sehingga kesejahteraan kita bergantung bagaimana leader kita menjadi bijaksana. Saudara, itu adalah tesis utama dari 2 pasal 5. Daud menjadi raja dan gembala. Lalu apa yang dilakukan Daud? Saudara lihat di dalam ayat 6-12, Daud merebut Yerusalem dan ini menjadi kota pertahanan Daud. Ya, kota di mana Daud akan memerintah dan menjadi ibu kota negara Israel pada waktu itu. Saudara, ketika Daud mau masuk ke dalam Yerusalem, kota Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Yebus yang seharusnya sudah ditaklukkan sejak Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang habiskan mereka semua. Tetapi orang Israel tidak menghabiskan mereka, bahkan Saul juga tidak menghabiskan mereka. Sehingga akhirnya Daud yang menghabisi mereka. Saudara, Zion atau kota Daud menjadi lambang pemerintahan Daud dan juga lambang pemerintahan Tuhan. Karena dalam Mazmur-Mazmur akan dikatakan dari Sion berkat itu mengalir kepada seluruh Israel. Saudara, ada yang menarik, kota Sion atau kota Yerusalem pada waktu itu sudah dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat sekali. Sehingga orang-orang Yebus yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa menyerang mereka. Maka dikatakan di dalam ayat ke-6 bahwa Daud tidak akan sanggup masuk. Bahkan yang jaga itu orang buta dan orang timpang. Nggak perlu pakai pasukan yang kuat. Daud tidak akan bisa masuk ke dalam kota. Nah, ini suatu penghinaan bagi Daud.
Dan Daud menemukan sebuah saluran air yang digunakan untuk membuat air, menyalurkan air dari sungai ke dalam kota, sehingga kalau musuh menyerang, mengelilingi mereka, mereka tetap bisa mendapatkan suplai air. Melalui jalan itu, Daud menghancurkan orang-orang Yebus dan merebut Yerusalem. Saudara, itu adalah satu peristiwa setelah Daud menjadi raja seluruh Israel. Dia merebut lambang pemerintahan di mana Tuhan akan bertahta, yaitu Yerusalem, kota damai. Saudara, di tengah-tengah kemuliaan lain yang Tuhan berikan kepada Daud adalah bahwa Tuhan memberikan dia, Tuhan memberi Daud menjadi semakin lama semakin kuat dan semakin besar. Maka dikatakan di dalam ayat 10, Daud menjadi besar dan semakin besar. Tapi saudara perhatikan bahwa Daud menjadi besar oleh karena apa? Oleh karena dikatakan dalam ayat 10, oleh karena Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Daud menjadi besar dan semakin besar dan karena Tuhan Allah menyertainya. Saudara, kata yang digunakan di sini sangat lengkap sekali, yaitu Yehova atau Adonai, Tuhan Yehova Elohim Sabaoth, yaitu Tuhan Allah, Panglima tertinggi kerajaan surga menyertai Daud. Itu udah title paling lengkap, saudara. Walaupun dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah semesta alam, tapi kalau literalnya adalah seperti itu, saudara. Maka Daud menjadi besar bukan karena apa yang telah dia perbuat, tetapi oleh karena Sang Pencipta, Raja alam semesta menyertai dia. Karena pengakuan Daud menjadi raja itu juga datang bukan dari orang Israel. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 11, maka Raja Hiram dari negeri lain pun datang memberikan persembahan. Saudara, persembahan diberikan oleh seorang raja yang mengakui kekuasaan daripada raja yang dia berikan persembahan tersebut. Maka saudara bisa melihat bahwa Daud menjadi raja, pengakuannya datang dari dalam Israel dan juga dari luar Israel. Dan ini menarik, saudara. Glory yang Tuhan berikan itu karena Allah bekerja, Allah menyertai Daud. Dan Daud pada ayat 12 menyadari hal ini, maka dia katakan dalam ayat 12, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya karena Israel umatnya. Seorang leader diangkat Tuhan. Seorang Daud diangkat Tuhan menjadi raja agar menjadi wakil Tuhan untuk memelihara, menggembalakan umat Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengangkat pemimpin itu bukan berhenti sampai kekuasaan atau kemampuan saudara memimpin, tetapi untuk menjadi wakil Tuhan. Sekiranya saudara adalah seorang pemimpin, maka saudara boleh memikirkan hal ini. Keberhasilan saudara dalam memimpin datang dari mana? Kesempatan saudara memimpin datang dari siapa? Dan mengapa Tuhan memberikan kepada saudara kesempatan untuk menjadi leader? Kalau saudara berpikir karena saudara hebat, saudara salah. Kalau saudara berpikir karena itu untuk membuat saudara berkuasa, saudara salah. Setiap leader di dunia adalah wakil Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang dipimpinnya. Saudara, dalam ayat 17-25 dikatakan bahwa Daud mengalahkan orang-orang Filistin. Daud mengalahkan musuh-musuh yang selama ini mengganggu dari sejak zaman hakim-hakim. Musuhnya kan selalu orang Filistin. Samson musuhnya orang Filistin. Semua musuhnya orang Filistin. Saul juga orang Filistin. Bahkan Saul akhirnya kalah dengan orang Filistin. Dan orang Filistin mendengar Daud menjadi raja, langsung dia ingat Daud itu kan dulu bawahannya. Maka mereka pikir Saul sudah kalah, bawahan orang Filistin jadi raja, mari kita serang. Saudara, di dalam penyerangan Filistin 2 kali, maka Daud datang kepada Tuhan. Dia tidak merasa dengan glorinya. Dia merasa hebat, dia datang dan dikatakan bertanyalah Daud kepada Tuhan di dalam ayat 19. Dan di dalam ayat 23, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kalau saudara ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu, ini bukan dalam semalam Daud bertanya kepada Tuhan. Ini adalah habit, ini adalah kebiasaan Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Dan ketika Daud bertanya kepada Tuhan, maka dia setelah Daud tahu apa yang Tuhan inginkan, maka dia bertindak.
Dia menaati apa yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara bisa lihat, bukan spoiler, Daud akhirnya menang melawan orang Filistin. Saudara, seringkali kita tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan. Ini menjadi kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah setelah kita tahu, kita tidak mau taat. Soalnya tidak ada gunanya. Yang tidak mau tahu itu orang bodoh. Tapi yang lebih bodoh kalau sudah tahu tidak mau taat. Karena kalau yang tidak tahu dan tidak mau tahu, mungkin bodohnya bodoh biasa, saudara. Tapi kalau saudara sudah tahu, tapi saudara tidak melakukan, itu bodohnya kuadrat, saudara. Mungkin triple atau cubic, saudara. Saudara, jangan pernah menjadi orang bodoh. Saudara boleh sulit, saudara boleh struggle, tapi menjadi orang bodoh adalah pilihan, saudara. Jangan memilih itu. Nah, ada hal menarik dalam perperangan melawan orang Filistin. Orang Filistin pada waktu itu berperang selalu membawa-bawa Allahnya atau berhalanya. Di dalam pasal 20, ayat 21 dikatakan orang Filistin itu meninggalkan berhalanya. Dia kalah, jadi dia bawa berhala, digotong-gotong supaya menang. Tetapi ketika kalah, berhala tidak menolong dia, tidak menolong mereka, malah berhalanya ditinggalin. Dan dikatakan Daud dan orang-orangnya yang mengangkat berhalanya orang Filistin. Mungkin dibuang saudara sama Daud ya. Jadi orang Filistin kalah berperang. Berhala yang mereka bawa tidak bisa menolong mereka, saudara. Ketika berhala orang Filistin dihadapkan kepada Allah Israel, maka itu bukanlah dua hal yang sebanding, saudara. Saudara, menarik. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Berhala di dalam bahasa Ibrani, Elilim. Allah orang Israel, Elohim. Maka Elilim yang diciptakan manusia tidak mungkin sebanding dengan Elohim yang menciptakan manusia. Elilim yang diciptakan manusia tidak mungkin sebanding dengan Elohim yang menciptakan manusia. Saudara, jangan pernah memiliki atau menyembah berhala. Jangan pernah mempercayakan diri saudara kepada berhala. Karena tidak mungkin melawan Elohim yang adalah pencipta manusia itu sendiri. Cek diri saudara, apakah saudara masih membawa-bawa berhala dalam hidup saudara. Saudara, Daud menjadi raja karena firman Tuhan. Daud mendapatkan glory karena Tuhan. Daud mendapatkan kemenangan karena Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kemenangan Daud ini, Alkitab kita pasal 5, 2 Samuel mencatat dua blunder yang Daud lakukan. Yang pertama, orang-orang pincang dan orang-orang buta adalah alatnya orang Yebus untuk meledek Daud. Tetapi Daud tiba-tiba membenci mereka dan membuat mereka tidak boleh masuk ke dalam bait. Saudara, ini adalah blunder pertama yang Daud lakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak masuk akal Daud membenci orang yang menjadi suruhan orang Yebus. Dan kita tidak diminta untuk membenci. Daud membenci orang yang pincang, orang yang buta. Tetapi nanti anak Daud justru menyembuhkan, mencelikkan yang buta, dan membuat yang pincang berjalan. Daud membenci yang buta dan yang pincang. Anak Daud yang besar itu akan merangkul yang buta dan yang pincang. Yang berikutnya, saudara, di dalam ayat 13, di tengah-tengah glory dan kemenangan demi kemenangan, Daud mengambil istri, mengambil lagi beberapa gundik dan istri. Di pasal 2, di Hebron, dia mengambil istri menjadi 6. Dalam pelarian istrinya 2, di Hebron istrinya 6, di Yerusalem tambah gundik dan istri. Menarik. Di pasal 2 tidak dikatakan gundik, sekarang dikatakan gundik, memberikan suatu penekanan. Karena gundik adalah sebetulnya sama dengan istri, itu perempuan yang ditiduri dengan sah, tapi tidak disebut istri. Saudara, Daud memiliki banyak anak dari istri-istri barunya ini. Sekali lagi, di tengah-tengah kemenangan, di tengah-tengah glory, di tengah-tengah kesuksesan, Daud melakukan blunder dengan mengikuti apa yang menjadi tradisi daripada orang-orang di luar Israel, yaitu memperlihatkan kekuatan dengan sebanyak istri dan sebanyak anak yang bisa dimiliki. Saudara, ini menjadi blunder Daud, dan saudara akan melihat nanti Daud akan memetik semua kesulitan hidup dia dari keblunderan dia, dari kekeliruan dia ini. Saudara akan lihat bagaimana nanti anak-anaknya akan membuat hidup Daud menjadi pahit. Saudara, seperti Daud,
Seringkali kita mengaku Yesus Tuhan, seringkali kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, seringkali kita mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi seringkali ketika justru kita berada dalam sebuah hidup yang diberkati, sukses, kita lupa untuk terus taat kepada Tuhan. Kesuksesan membutuhkan kewaspadaan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam kesuksesan saudara sering lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua. Saudara, mari kita rangkum 2 Samuel pasal 5 ini. Inti dari pasal 5 ini adalah di dalam 3 ayat pertama, yaitu Daud menjadi gembala, menjadi raja karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Karena firman Tuhan mengatakan Daud adalah raja dan gembala. Saudara bisa baca di ayat 3, maka di ayat 2 dan 1, orang Israel mengetahui itu, datang kepada Daud berkata, kamilah tulangmu, kamilah, ini bukan tulangnya orang Batak gitu ya, kami adalah tulangmu dan kami adalah dagingmu, saudara. Karena itu kami mau tunduk kepadamu, karena firman Tuhan mengatakan, engkaulah raja dan engkau adalah gembala kami. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 10, aku adalah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mengikut aku. Karena mereka mengenali suaraku dan aku mengenali domba-dombaku. Firman Tuhan mengatakan Daud raja dan gembala orang Israel. Orang Israel mendatangi, mengenali Daud dan menyatakan dirinya di bawah pemerintahan Daud. Firman Tuhan yang sama berkata, Yesus adalah gembala yang baik, juga raja bagi kita umat Tuhan. Maukah kita seperti orang Israel, datang kepada Yesus, mengakui dia sebagai raja, mengakui dia sebagai gembala agung kita. Saudara, orang Israel berkata, kami adalah tulangmu, kami adalah dagingmu, berarti bahwa engkaulah gembala kami. Apakah saudara mau datang kepada Yesus dan mengakui Yesus adalah gembala? Bukan berarti Yesus menjadi gembala karena kita mengakui, tapi karena Yesus adalah gembala kita seperti dinyatakan dalam firman Tuhan. Maukah saudara datang dengan rendah hati dan mengakui dia sebagai gembala saudara? Akankah kita mau menuruti perintahnya, pimpinannya, pengajarannya? Saudara, Daud mendapatkan glory dan akhirnya dia bisa menaklukkan musuh-musuh yang selama ini mengganggu Israel, itu orang Filistin, itu musuh terbesar mereka. Dan Yesus mengatakan, dia juga mendapatkan glory dan mengalahkan musuh-musuh yang terutama bagi umat Tuhan, yaitu dosa dan kuasa dosa. Saudara, tidak ada lagi hukuman atas dosa kita ketika kita dalam Kristus. Tapi itu baru kita nikmati ketika kita bertemu dengan Tuhan. Baru kita tahu tidak ada hukuman bagi kita. Tapi selama kita hidup, Tuhan juga menaklukkan satu hal yang lebih penting lagi, yaitu kuasa dosa. Yang selama ini mengikat manusia untuk membuat manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Dan Alkitab mengatakan dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan kuasa dosa. Yang membuat hidup kita selama ini sulit. Seperti Daud mengalahkan Filistin 2 kali. Membuat bangsa Israel hanya bebas hidup tanpa ancaman dari Filistin. Maka Yesus pun membuat kita bebas dari kuasa dosa yang mengikat kita untuk terus-menerus berbuat dosa. Di dalam Kristus bukan hanya tidak ada penghukuman dosa, tapi saudara mampu tidak berbuat dosa. Itu yang menjadi hal yang paling menarik, yang paling indah di dalam Kristus. Saya mampu tidak berdosa. Jadi kalau saudara masih bisa jatuh dalam dosa, itu bukan karena saudara terikat oleh kuasa dosa, tapi karena saudara dan saya voluntarily rela berbuat dosa. Ini berbeda, saudara. Di luar Kristus orang tidak bisa tidak berdosa. Dia mau tidak berdosa pun dia terus berdosa. Di dalam Kristus kita bisa tidak berdosa. Jadi kalau saudara berdosa, itu karena saudara sendiri yang mau berbuat dosa. Bukankah indah? Dibebaskan dari ikatan kuasa dosa. Karena Yesus telah menaklukkannya. Saudara, jika saudara pernah mengenali Yesus sebagai gembala saudara, saudara pernah mengakui dia sebagai gembala saudara,
selama ini hidup saudara tidak mengikuti apa yang gembala inginkan. Maukah saudara pagi ini memperbaharui komitmen saudara untuk menjadikan Yesus, menuruti Yesus yang adalah gembala kita, mengikuti segala pengajarannya, dan jangan mau dibohongi oleh si iblis bahwa saudara sudah bebas dari kuasa dosa. Saudara mampu untuk tidak berbuat dosa. Teruslah mengikut Kristus. Tapi jika saudara belum pernah, saudara lama di gereja, memiliki teman-teman di gereja, tapi saudara belum pernah sekalipun menyatakan diri mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Gembala saudara. Maukah pagi ini saudara melakukannya? Masih ada kesempatan. Masih terbuka bagi saudara untuk datang mengakui Yesus sebagai Raja dan Gembala saudara. Dia akan membawa saudara ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa saudara. Dia akan menempatkan saudara di jalan yang benar. Apa hambamu telah selesai berbicara? Kiranya Tuhan menolong, menyucikan, memateraikan setiap kebenaran. Dan yang bukan kebenaran, kiranya itu boleh berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Allah yang telah berfirman kepada kita semua melalui hamba-Nya. Jemaat sekalian, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian penutup yang berjudul God, the Uncreated One. Unshaken by the schemes of man, never changing, great I am. Kingdoms rise and kingdoms fall. He is faithful through it all. Crown Him King forever. Crown Him King forever. Crown Him King forevermore. Centuries, they pierce the lonely Prince of Peace. Lifted high the sinless man, crucified the spotless Lamb, buried by the sons of man, rescued by the Father's hand, to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. Eternal God of grace, we
Jesus Christ, at the name of Jesus Christ, King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. Biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, puji Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaannya bagi kita sepanjang ibadah di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.